Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desitika Indrining Tias. Seperti yang kalian lihat di depan aku ini udah ada beberapa macam merek botol susu untuk bayi. Oke, jadi kali ini aku akan review botol susu untuk bayi. Nah, botol susu ini merupakan barang yang sangat penting, apalagi untuk ibu-ibu yang punya bayi di bawah usia 2 tahun, itu pasti butuh banget botol susu ini. Nah, botol susu ini juga bisa digunakan untuk minum, nggak harus susu formula aja sih ya. Kayak semisal kalian pengen ASI, full ASI, nah, kalian juga bisa pakai botol susu ini untuk kalau kalian mau pergi ditinggal-tinggal anaknya mau kemana gitu, kalian nggak usah khawatir, bisa pakai botol susu seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Yang pertama, aku mau mulai dari botol susu yang pertama sekali anak aku itu pakai, yaitu dari merek Pigeon. Nah, ini yang Pigeon kecil kayak gini, yang klasik biasa. Nah, ini itu aku beli itu pas di rumah sakit. Karena ASI aku belum keluar, jadi udah 3 hari lebih, dan harus minum susu formula gitu. Jadinya suami aku beli si botol Pigeon ini. Nah, aku kan niatnya nggak pengen pakai botol susu, jadi aku nggak persiapan beli botol susu. Ternyata pas di rumah sakit itu nggak langsung keluar asinya, jadi terpaksa beli botol susu dan susu formulanya juga. Nah, oke, ini kalau si Pigeon ini itu dia kecil kayak gini, ini cuma berapa ya, 60 mili 50 mili segini kecil kayak gini. Terus ininya nipelnya juga ini yang panjang kayak gini. Nah, terus isinya juga sedikit. Ini aku pakai itu sekitar mungkin 1 bulanan. 1 bulanan masih pakai ini buat ASI perah apa gitu, sufor, ASI perah dan segalanya. Aku pakai cuma satu botol ini. Nah, terus karena aku ngerasa kok lama-lama dia itu kayak ininya lebih lebar gitu. Kalau dia tetesin kayak gini itu dia keluar sendiri gitu. Terus akhirnya aku cari botol susu lagi gitu. Untuk penggunaannya ini sih kalau menurut aku sih enak ya, cuman dia itu lama-lama memang ininya kayak lebih besar gitu, terus jadinya kan kayak agak sering tersedak kayak gitu. Kayak kelebihan dari si Pigeon ini itu dia itu banyak banget di toko-toko baby shop, di Alfamart, Indomaret itu juga udah pasti ada ya si Pigeon yang kayak gini ya. Terus dia itu nipelnya juga lembut ya, nggak yang keras-keras banget kayak gitu. Ini masih lembut. Terus tapi yang di sini yang nggak aku suka dari Pigeon ini, dia itu ininya itu nggak ngepas banget ya. Jadi nipel sama ininya agak sedikit agak longgar gitu. Jadi kayak semisal aku pas nuangin susu pas kayak gini itu agak sedikit tumpah gitu, jadinya aku agak kurang suka gitu. Oke, lanjut untuk botol yang kedua yang aku beli itu dari merek Aven, Philips Aven. Nah, ini botolnya tuh kayak gini. Nah, ini kayak gini botolnya. Ini aku belinya itu yang tipe wide neck. Jadi di Aven ini ada 2 tipe yang klasik kayak gini, terus tipe wide neck yang lebar gitu. Nah, ini kalau wide neck itu sininya lebar gitu. Nah, terus kalau dari si Aven ini klemnya itu anti kolik, terus juga ininya menyerupai bentuk puting payudara ibu gitu. Terus dia itu kelebihannya juga ini itu botolnya itu tebel ya, lebih tebel dari merek-merek yang lainnya yang aku punya. Dia itu paling tebel botolnya. Terus ininya juga lembut, elastis lembut kayak gini. Nah, terus di sininya juga kayak ada lubang untuk penyaringan udara, supaya nggak
masuk kayak gitu, jadi anti koliknya. Kalau dari segi bentuk, jadi ini tuh nyaman buat dipegang kayak gini, nah kayak gini atau kayak gini. Terus kelebihannya juga kalau kita pakai yang model wide neck itu, kalau semisal kalian sufor gitu, kalian juga gampang banget buat nuangin susu formulanya, karena kan dia ini lebar gitu. Cuman di sini itu aku pakai itu nyampe agak lama sih ya, dia lama-lama kayak agak warnanya itu lebih tadinya cerah gitu, tadinya itu warnanya cerah gitu, tapi lama-lama agak kayak pudar gini. Aven ini tuh harganya aku beli yang satuan itu biasanya sih terdiri dari twin botolnya, tapi aku ini beli satuan. Dulu itu aku beli sekitar harga satunya itu 80.000. Aku belinya juga di Shopee, nanti aku akan kasih link-link di description boxnya biar kalian tahu juga belinya di mana. Nah terus aku untuk botol susu yang ketiga aku beli lagi dari merek Baby Safe. Ini dari merek Baby Safe yang klasik, aku nggak tahu tipenya yang apa, cuman yang klasik kayak gini. Dia juga ada tipe wide necknya, cuman aku pas itu belum tahu. Dan terus kata dari review-review orang itu katanya sih dari merek Baby Safe ini katanya bagus gitu ya, jadi aku tertarik buat beli si Baby Safe ini gitu. Nah terus pas pertama kali aku nyobain ke anak aku itu, dia responnya itu nolak kayak gitu, nggak mau, karena alasannya mungkin ini si nipple-nya ini agak keras sih gitu. Kalau dari si Pigeon sama si Aven ini tuh lembut dia. Ini kalau menurut aku agak keras, terus juga ininya itu kayak panjang banget ya gitu. Terus kalau semisal aku kocok susu kayak gini, dia itu kayak bleber-bleber tumpah ke sini-sini gitu. Nggak tahu kenapa, apa ininya kurang kenceng atau gimana, aku nggak tahu. Jadinya aku jarang pakai si Baby Safe ini. Oke, kalau dari segi harga si Baby Safe ini tuh harganya lebih murah ya. Aku beli pada saat aku beli waktu itu sekitar 20.000 atau berapa gitu untuk yang 125 ml. Oke, untuk botol yang keempat yang aku beli itu dari merek Pigeon lagi, tapi tipe wide necknya gitu. Nah, oke, jadi aku tahu tipe wide neck dari Pigeon ini setelah aku cari tahu banyak kayak gitu tentang si Pigeon ini. Ternyata ada tipe wide necknya juga, karena kan aku udah terlanjur suka sama si tipe wide neck yang si Aven ini. Oke, lanjut lagi ke si Pigeon wide neck ini. Oke, Pigeon wide neck ini yang aku paling suka dari dia itu karena si nipple-nya itu lembut banget, bener-bener dia itu lembut banget. Kalau dipegang kayak gini juga udah berasa dia lembut, lebih lembut dari si kalau menurut aku ya lebih lembut dari si Aven ini. Itu dia itu pokoknya lembut banget ya, itulah pokoknya itu nyaman, lembut banget. Terus juga aku belinya yang 160. Nah ini kayak gini. Terus tapi lama kelamaan dipakai juga sama gitu ya, kayak si Aven ini warnanya juga kayak agak, tadinya dia bening cerah gitu, tapi lama-lamaan jadi kayak gini. Kalau dari segi sablonan warnanya gini sih nggak ada yang luntur apa gimana, cuman dia itu agak kegores sedikit, dia itu agak hilang gitu. Kalau anak aku sendiri sih itu suka banget, dia kayak nyaman banget pakai sih si Pigeon wide neck ini. Oke, kalau dari segi harga si Pigeon ini tuh harganya itu sekitar 50 sampai 60 ribuan. Pas itu aku beli sekitar 55.000 kalau nggak salah. Oke, lanjut untuk review botol susu yang kelima. Aku beli lagi dari merek Tommy Tipi. Nah, ini
baru beberapa bulan sih ya aku pakai yang Tommy Tipi ini, karena kan aku pikir biar gonta-ganti botol gitu, aku beli si Tommy Tipi ini. Nah, Tommy Tipi ini juga tipenya wide neck juga ya. Tadi kan aku udah bilang aku memang suka tipe-tipe yang wide neck kayak gitu. Nah, terus si Tommy Tipi ini harganya sekitar, aku beli sekitar 70.000 atau 75 gitu. Terus dia sih ini ya apa, lembut, ininya juga lembut ya, tapi masih lembutan yang ini. Aku tuh suka banget sama nipple-nya si Pigeon ini gitu ya, lembut juga lembut ya, hampir sama lembutnya kayak si Avent ini kalau menurut aku. Nah, ininya ini sih lebih lebar gitu ya dari tipe-tipe yang lain itu. Ininya lebih lebar, terus bentuknya itu jadi enak banget kayak buat digenggam kayak gini, itu enak banget. Terus kalau dari tutupnya itu dia itu pegangan buat bukanya itu ada dua, jadi lebih gampang untuk ngebukanya gitu. Oke, untuk botol susu ya, yang kelima aku beli dari merek Lusti Bunny. Nah, ini botol susunya yang tipenya wide neck juga, karena aku memang suka tipe yang wide neck. Nah, ini dari Lusti Bunny ini itu dia itu botolnya itu kayak gini, terus ada motif binatang-binatangnya gitu. Kalau anak aku suka sama ngeliatin sama gambar-gambarnya ini, karena kan gambarnya lucu gitu, binatang hewan-hewannya gitu. Terus dia itu ininya itu yang timbul gitu, bukan tempelan sablonannya gitu, jadi nggak bakal hilang buat ukuran mililiter airnya. Terus dia itu wide neck lebar gini, jadi gampang ya buat nuangin susunya. Terus kalau si nipple-nya ini dia itu lembut terus tipis. Kalau si Avent sama si Tommy Tipi ini agak lebih tebal nipple-nya. Kalau si Pigeon itu tipis, nggak tebal tapi dia lembut ya gitu. Kalau si ini tuh tipis tapi lembut ya gitu nipple-nya. Ini bentukannya nipple-nya kayak gini, kayak bukan tipe wide neck kayak gitu. Dia itu nggak terlalu lebar sininya, tapi selama dia minum ini dia itu sih nyaman ya, karena mungkin dia itu wide neck juga, terus tapi ininya kurang nyaman sama bentuk ininya karena kurang lebar gitu. Terus juga di sininya itu megangnya agak susah ya, karena kan yang bawah yang gendut gitu. Nah, jadi ini botol menurut aku yang paling rekomendasi dan yang paling cocok buat anak aku itu, menurut aku sih ya, yang pertama itu dari Pigeon. Nah, dari Pigeon. Terus yang kedua itu yang paling enak buat dipakai itu si Tommy Tip ini. Terus kemudian yang ketiga itu dari Avent. Terus yang keempat dari Lusti Bunny. Terus terakhir yang ini yang dari Baby Chef ini. Nah, ini rekomendasi menurut aku sih ya, karena alasannya yang pertama itu si Pigeon ini tuh botolnya itu dipegangnya nyaman. Terus si nipple-nya ini juga super lembut banget. Terus kalau si Tommy Tipi ini dia itu kayak sesuai banget sama puting payudara ibu ya gitu ya, jadi lebar ya gitu, jadinya gampang banget. Terus kalau dari si Avent ini aku paling suka itu sama si bentuknya ini. Terus juga ini botolnya itu paling kokoh diantara yang lainnya. Terus kalau si Lusti Bunny ini dia itu putingnya itu tipis tapi lembut ya gitu. Nah, oke, ini menurut aku sih ya, ini rekomendasi dari aku ya gitu.
Oke, kesimpulannya di sini adalah sebenarnya semua botol itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tergantung anak kalian aja suka dan cocoknya pakai botol susu yang seperti apa gitu. Kalau misal anak aku itu kan memang sukanya itu dia yang nipelnya lembut, terus yang kayak tipe-tipe wetnya kayak gitu gitu. Jadi tinggal sesuaikan aja kebutuhan dan juga selera anak kalian gitu. Oke, sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.